Quran ini adalah energi yang besar dari Allah. Quran ini caranya harus diturunkan, tapi semakin energi kita meningkat dengan cara berbuat baik, maka perumpamaan-perumpamaan ini terbuka gitu, hakikatnya gitu. Jadi ngerti ya? Jadi ngerti yang tadinya apa sih? Ayat yang sama loh. Iya, iya. Dibaca hari ini sama dibaca kalau kesadaran kita lebih bagus, lebih tinggi, lebih dalam, maka ini akan terbuka hakikatnya perumpamaan. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng dari lisan menuju kesadaran. Kita akan menyelami lagi ayat-ayat Quran, indahnya bagaimana kita mencicipi ayat-ayatnya langsung dengan pemahaman dengan bahasa yang mudah, karena Quran adalah pedoman bagi manusia, dan kita udah bahas bahwa Quran itu bukan hanya dibunyikan, tetapi hatam ini adalah bagaimana baca, pelajari, pahami, amalkan, dan siarkan. Dan kita juga udah tahu bahwa Quran itu ternyata bukan hanya di buku sebagai mushaf, tapi Quran yang sejati yang ada di dalam diri kita. Bahwa kita semuanya sudah punya kitab itu, cuman perbedaannya ada yang disadari atau tidak. Nah, menariknya, itulah kenapa kita diberikan akal untuk terus mau belajar, untuk terus mau menelaah, dan hal-hal yang sangat esensial di dalam Al-Quran ini dikatakan bahwa Quran ini penuh dengan perumpamaan. Sehingga ketika kita menyadari bahwa perumpamaan disitulah pentingnya akal untuk kita masuk ke dalam perumpamaan agar kita mendapatkan esensi yang alirannya langsung. Gimana nih Mas urusan perumpamaan? Menarik Mas. Karena kan dengan perumpamaan itu ada yang disesatkan, Iya, betul. ada yang dikasih petunjuk nih. Wah, gimana tuh Mas? Perumpamaan itu adalah salah satu cara dari bukan salah satu ya, ada cara dari Tuhan untuk menurunkan Quran gitu. Gimana kalau Kang Abu suruh jelasin ke anak yang masih balita tentang sesuatu yang rumit, Kang Abu pakai apa? Ya, contoh, example, umpama gitu kalau ya. dijelasin pakai definisi kan pusing dia. Jadi harus pakai perumpamaan gitu. Karena ini bahasa yang sangat tinggi, energi yang sangat tinggi gitu. Nah, dengan perumpamaan itu tuh sebenarnya Tuhan mau menunjuki kita gitu, membuat ini jadi mudah menurunkan Quran itu dengan perumpamaan. Tetapi orang-orang yang salah konteks gitu bisa tersesat loh dari perumpamaan itu. Karena dia menerimanya letterlock gitu. Oke. Iya kan? Oke. Sebagai contoh gini deh, kalau Nabi Ibrahim dulu membuat bangunan yang namanya Ka'bah, ya kan? Lalu kemudian tertutup begitu, lalu di dalamnya ada berhala-berhala, lalu di pinggirnya ada Hajar Aswad, batu hitam, lalu di sampingnya ada ada Hajar Ismail, di luarnya ada makom Ibrahim, lalu ada tanda kakinya dia di situ. Lalu kemudian di situ ada, ini nanti tawaf ya keliling gini. Itu semua perumpamaan, Kang Abu. Iya, iya. Tapi buat orang-orang tertentu yang belum ngerti perumpamaan, diikutin aja ritualnya aja. Either dia ikut-ikutan atau jadi tersesat gitu. Oke. Gimana Kang Abu bisa menggambarkan hati manusia yang tertutup, di dalamnya banyak Tuhan-Tuhan selain Allah, lalu banyak kotoran di dalam hatinya, lalu banyak kemelekatannya, lalu kemudian ini harus dibersihin dulu sebelum menjadi tempat Allah bersemayam. Lalu kemudian supaya nanti kasih sayang Allah bisa masuk ke dalam hatimu. Gimana caranya? Oke. Ya istilahnya dapat aliran, mau menggambarkan gitu kan kira-kira kan? Caranya? Iya benar. Ya dibikinlah Ka'bah. Oke. Ini loh Ka'bah, Baitullah gitu. Ya kan? Di mana ini bangunan yang tertutup, nih hatimu kayak gini loh, tertutup. Di dalamnya banyak berhala, dulu harus dikeluarin dulu berhalanya gitu. Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu bukan patung, Bu. Tuhan-Tuhan selain Allah itu aku. Aku 4, aku 3, aku 2 itu Tuhan gitu loh. Harus dikeluarin karena hanya Allah yang bisa ada di situ. I see. Ya kan? Lalu kemudian dibikin penutupnya pakai kain hitam lagi gitu. Udah tertutup, hitam, gelap, kegelapan artinya. Belum dapat cahaya Tuhan kan. Lalu pintunya cuma satu kecil dikunci pula gitu. Itu kayak hati kita tertutup terus gitu dari apapun gitu. Kafir gitu maksudnya. Lalu kemudian di pinggirnya ada kotoran. Kotoran tuh emosi negatif. Macam-macam kotoran di hati banyak gitu. Lalu ada Hajar Ismail, yaitu Ismail kan simbol dari kemelekatan.
Sehingga makom Ibrahim, makom Torah tempat tertinggi, level Ibrahim tuh ib, sumber, ibu, aba, ib, rahim tuh kasih sayang. Energi yang tertinggi di semesta dan yang bersumber dari kasih sayang Allah nggak bisa masuk ke dalam hatimu karena hatimu tertutup, kotor, banyak berhala gitu loh. Ya, lalu kamu harus bersihin dengan cara, kalau kamu mengotori hatimu itu dengan seiring berjalan waktu, maka kamu harus counterclockwise, mengandu semua apa yang udah kamu lakukan untuk membersihkan hatimu gitu. Oke. Itu kan perumpamaan. Oke. Tapi banyak orang tersesat nggak berlomba-lomba cuman ikut putar-putar, termasuk saya sendiri gitu. Tanpa tahu itu sebenarnya apa, ngapain gitu. Benar. Berapa banyak tapi orang yang ngalamin dulu Mas Andi. Iya ya, harus ngalamin tersesat dulu dong. Benar. Ya nggak? Jadi benar. Jadi dengan perumpamaan itu banyak orang diberi petunjuk nggak? Iya. Nggak banyak sayangnya. Iya. Tapi banyak yang tersesat nggak? Iya. Banyak gitu. Iya. Nah, setiap ayat Quran ini adalah setiap loh ya perumpamaan. Nggak ada yang enggak gitu. Oke. Iya benar sih. Yuk kita buka ayat 18:54. Ah, ini menarik nih. Memang pembantah nih ya. Ini lucu nih ayat ini nih ya. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Di situ kata-katanya mingkuli masalin, mingkuli itu artinya setiap mingkuli, harusnya, bukan banyak. Masalah itu amsal tuh umpama gitu ya. Amsal tuh umpama, mingkuli itu setiap. Jadi setiap ayat Quran ini perumpamaan gitu. Oke. Banyak yang membantah nggak? Banyak. Iya. Banyak. Kayak tadi saya cerita tentang Ka'bah, pasti banyak yang bantah kan ya. Di sini belum ada tulisan netizen sih ya. Banyak netizen yang membantah harusnya ya. Lanjut ya. Berapa? 17:89. Oh ya oke. 17:89. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Nah, nggak suka tuh kalau udah dapet hakikatnya. Karena dia udah selama ini udah ada konsep gitu. Benar. Udah konsep. Jadi ya udah. Yang diterima simbolnya aja, nggak dapet hakikatnya. Berarti dari dulu sampai sekarang nggak berubah ya? Ya dulu juga kan banyak yang gini berarti. Iya. Gimana ya? Iya. Makanya itu menyembah berhala tuh nggak boleh, Kang Abu. Berhala tuh apa sih? Sesuatu yang nggak pernah berubah. Oh iya. Mematung. Iya. Iya benar. Nggak boleh. Betul. Harus berubah terus. Betul. Ini hukumnya perubahan kok. Betul. Dinamis. Betul. Kesadaran tuh berubah. Untuk bisa berubah, maka harus belajar kan. Yes. Belajar tuh apa artinya? Meninggalkan yang lama, menerima yang lebih baru. Betul. Gitu. Tumbuh. Itu namanya belajar. Yes. Kalau masih pegangin yang lama terus, kan nggak belajar. Betul. Memberhala berarti ya? Iya. Nyembah mindset lama, pemikiran lama, keyakinan lama. Oke. Berhala bukan patung di itu. Iya. Bukan. Iya. Kayak penyakit kulit kan juga bukan kulit ini kan. Beragama di kulit-kulit aja. Gitu. Iya. Oke ya. Oke. Nah sekarang tadi 30 ayat 58. 30:58 ya? Oke. Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia agar segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Segala macam ya. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Ya, begitulah. Oke. Dan demikianlah Allah mengunci mata hati orang-orang tidak mau memahami gitu. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami, betul. Dan yang berikutnya, maka bersabarlah kamu, sungguhnya janji Allah benar. Dan sekali-kali jangan ada orang yang tidak meyakini itu menggelisahkan kamu kayak gitu. Santai-santai aja ya kalau ditolak mah ya nggak? Iya. Kan kita cuman menyampaikan. Iya. Benar. Nggak boleh maksa kan? Nggak boleh maksa, benar. Salah satu bentuk perumpamaan ya. Coba ya, 2 ayat 26 tuh. Iya benar. Nah ini nih. Sempat kaget sih baca ayat ini. Oh Quran bisa bikin sesat ya? Gitu. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Bukan disesatkan loh. Dibiarkan sesat, betul. Dan dengan kenapa dibiarkan? Karena itu pilihan dia sendiri. Gitu. Nggak mau. Nggak mau ya.
Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Nah, ya. Tetapi tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu selain orang yang fasik. Yaitu, ayat selanjutnya kan. Siapa orang yang fasik? Fasik adalah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi memutuskan hubungan gitu. Kan harus selalu sholat untuk bisa paham ini gitu. Melanggar perjanjian itu maksudnya apa sih, Mas? Kita kan dulu perjanjian kan sama Tuhan. Oke. I see. Di 17 ayat 72. 7172. 7172 ada perjanjian. Alastu birobbikum. Oke. Qalu bala syahidna gitu kan? Iya. Jadi ada perjanjian. Jadi ini perumpamaan semua gitu. Nah, kalau perumpamaan semua maka ini nggak letterlock artinya nih, nggak bisa dipahamin pakai otak nih, harus dialirkan gitu loh. Dan kita itu seperti cahaya di atas cahaya di atas cahaya di atas cahaya gitu. Di surat 24:35 itu kan cahaya. Ini nur ala nur. Jadi Quran ini adalah energi yang besar dari Allah. Nah, semakin Quran ini caranya harus diturunkan, tapi semakin energi kita meningkat dengan cara berbuat baik, maka perumpamaan-perumpamaan ini terbuka gitu, hakikatnya gitu. Jadi ngerti ya? Jadi ngerti. Yang tadinya apa sih? Ayat yang sama loh. Iya. Dibaca hari ini sama dibaca kalau kesadaran kita lebih bagus, lebih tinggi, lebih dalam, maka ini akan terbuka hakikatnya perumpamaan. Yang tadinya kita nggak ngerti gitu. Dan yang kedua adalah, saya sudah sampaikan sebelumnya juga bahwa ini adalah Quran yang hanya bisa dipahamin perumpamaan alirannya ketika seseorang sudah ada di aku 2 dan aku 1. Kalau dia masih ada di aku 3 pakai pikiran atau aku 4. Ada kemungkinan disesatkan itu ya? Kemungkinan apa pasti? Pasti ya. Benar. Jadi yang bimbing waktu baca Quran bukan kecerdasan fasilitas dari malaikat, tapi dari iblis dan setan, karena itu adalah fasilitas yang kita terima ketika kita ada di aku 3 dan aku 4. Jadi kalau ketika kita masih di kesadaran aku 4 dan aku 3, baca ini yang bimbing siapa? Setan. Nah iya gitu, kan nggak enak ngomongnya. Berarti setan jago juga ya? Iya jago dong. Iya, wah ini kita harus bahas setan nanti Mas ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya kan kita bisa tahu gitu bahwa inilah yang lagi sesat atau lagi enggak, indikator parameter lah Mas untuk gampang gitu ya, bahwa lah kan orang bisa ngomong aja ngaku-ngaku misalnya dari aliran, tapi ini bisa disesatkan, bisa dapat petunjuk. Pembedanya apa sih Mas? Salah satunya ya. Buka ya. Surat 4, 114. Oke. Ini aja ya kata kuncinya ya. Kalau jauh-jauh dari sini ya hati-hati aja lah gitu. Tidak banyak, benar. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah, membenarkan ya, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Oke. Jadi salah satu itu bisikannya adalah pertama nyuruh manusia memberi sedekah atau membenarkan ya. Sodakoh kan ini kan, sodakoh ini artinya membenarkan apa-apa yang udah diturunkan, namanya sedekah ya kan, atau berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu kan bukan sekedar benar, baik dan benar, tapi benar kalau bahasa Jawanya. Benar itu artinya baik dan benar, benar dan baik. Baik di dalam kerangka petunjuk dari Tuhan, benar, tapi ketika berbuat baik gitu loh. Ada nggak orang benar tapi nggak berbuat baik ya kan? Ribut, debat aja mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi dua-duanya nggak sedang berbuat baik gitu. Nah harus di titik namanya ma'ruf. Ma'ruf itu bijaksana gitu. Nah di titik tengah gitu. Dan perdamaian. Perdamaian aja. Jadi kalau ada orang bawa Quran tidak, perdamaian artinya ada kasih sayang juga ya. Tidak dalam kondisi memberikan perdamaian dan caranya tidak damai gitu, berarti itu bukan di aku 2 gitu. Yang bimbing siapa gitu kan? Ngerasa lebih benar, ya kan? Nyalahin gitu ya. Kan kadang ayat juga bisa jadi nyerang orang Mas. Bisa, iya kan? Bisa. Ini kamu ya gitulah gitu kira-kira. Iya halal haram lah. Gitu. Enak kan ngomongin itu. Iya benar. Oke.
Jadi indikatornya adalah bagaimana mengadakan perdamaian lah gitu ya intinya. Iya, perdamaian. Oke. Perdamaian tadi kan berbuat sedekah, Berbuat kebaikan, kebaikan loh, ma'ruf, ya. bijaksana, dan perdamaian. Itu salah satu indikator penting. Oke. Sip, thank you Mas. Ini jadi tambahan lagi ya teman-teman untuk kita menyadari tentang perumpamaan. Jadi memang sih sebenarnya kita terus-menerus belajar, terus-menerus menggali karena ayat-ayat Quran ini tadi yang disampaikan Mas Sony itu berlapis-lapis gitu. Jadi sesuai dengan frekuensinya, sesuai dengan energinya, sesuai dengan bagaimana kapasitas kita. Akhirnya kita tidak pernah berhenti untuk menyelam lagi karena bagaimana layer by layer itu akan terus kita selami dan kembali lagi semuanya bentuknya adalah perumpamaan. Jadi yuk terus belajar. Sekali lagi, hatam bukan hanya bunyi, baca, pelajari, pahami, amalkan, dan syiarkan. Terima kasih.